Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Cinta Oma. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak salah apapun. Ini aku sekarang lagi masih berada di pos WP. Keadaannya sangat-sangat ramai dan antrian mau kirim duit ke Western Union. Antrinya minta ampun, berjejal dan begitu panjangnya. Oke, sebelumnya jangan lupa yang tetap mengikuti video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ditunggu ya. Oke, ini tak kasih lihat nanti ya bagaimana begitu hebatnya keadaan di KSWB, antrinya Western Union. Oke, panjangnya berliku-liku, jadi nggak tahu nanti berakhirnya jam berapa, tapi tetap sabar menunggu giliran dan berbaris dengan rapi untuk menunggu antrian dan supaya bisa kirim duit ke Indonesia. Gitu aja, nanti dilihat kelanjutannya. Tren. Nah, kasihan lihat bagaimana begitu panjangnya antrian yang mau kirim duit. Nggak tahu krunya berapa. Jadi kru ini nih, antrinya seperti ini, panjangnya ini nih seperti ini. Lihat, begitu ramnya, semuanya tuh pada mau kirim duit ini. Ya, nih, begitu panas, pakai masker, ingat nggak bisa ngomong, kondisinya penuh sesak dengan orang-orang. Jadi cukup apa ya, menyiksa. Ini antrinya seperti ini, panjangnya. Nah, kasih lihat bagaimana bapaknya mungkin untuk bekal Idul Fitri ya, semuanya pada berbondong-bondong untuk mengirimkan uang ke keluarga yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini masih urutannya, tetap urutannya yang dari tadi itu nih, sampai terus ke sana. Nanti aku muter lagi ke sana. Nih, ini semua adalah antrian. Tuh, macam nah. Udah tak kasih lihat sementara ini aja dulu. Tuh. Aku balik lagi di mana posisi aku antri, soalnya kalau nanti aku nggak cepet ke sana, nanti ditempatin orang, aku malah lebih lama lagi karena mengikuti urutan barisan. Ini cuman untuk pengiriman yang di Western Union ini. Nah, aku balik lagi. Jadi nanti posisi lokasi yang lainnya ya. Keren. Sekarang aku udah nyampe, biasa tempat lokasi seperti yang lama-lama dulu itu, biasa rujak. Aku di lokasi seperti biasanya, aku di nongkrong di warung rujak. Ini dia orangnya tuh, say hello. Sekarang aku udah dipikir, aku sorry ya, aku lagi hari ini nggak puasa. Tadi malam telat bangun nih, jadi aku terpaksa nggak puasa daripada lemes deh. Punya utang deh satu, nggak apa-apa. Siapa juga yang mau ngutangin ya. Halo Mbak, ini ketemu Mbaknya nih, baru kenal ini. Mbaknya dari mana Mbak? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Namanya siapa sayang? Namanya udah lama di Hongkong? Udah. Oh, berapa tahun kalau boleh tahu? 4 tahun. Oh, alhamdulillah. Gimana majikannya? Baik. Oh, baik. Kerjanya ngasih apa Mbak? Jaga anak, masak. Iya. Gimana, dinikmatin aja ya, yang penting rezeki berkah gitu, halal ya gitu. Pengennya sampai berapa tahun Mbak di sini? Sampai sukses baru tua. Oh, nggak ada target berapa tahun aku pulang atau gimana? Ya pengennya sih ini kontrak yang terakhir. Oh gitu ya, sudah capek ya. Oh, ada capeknya juga ternyata. Kan bisa terima gaji gede di sini Mbak. Gaji gede tapi resikonya gede. Oh gitu, apa sih? Resikonya harus gede. Oh gitu ya. Harus gede. Oh, ilmu baru ini, ilmu baru. Oh, harus tebel. Semuanya tebel intinya. Iya. Dompetnya juga tebel. Gitu ya. Berarti masih berapa tahun kira-kira? Ini kontrak baru. Oh, ya 2 tahun lagi. Oh iya. Maaf, putranya udah nikah apa belum? Belum. Oh, aduh, makanya kok kayak tak sangka kok saya gadis ting-ting ngene. Gadis ting-ting, gadis bukan. Jangan gitulah. Itu kan bagian dalam nggak kelihatan. Yang penting di luar kelihatan gadis ya. Sementing kan bukunya rapi. Bungkusnya rapi. Terus tapi Mbaknya umur berapa sekarang? Aku 35. Tapi kayak masih 25 loh, selisih 10.
Tapi bener loh ya, kalau di katanya tuh banyak yang bilang katanya kalau merantau di luar negeri itu memang cenderungan ya lebih mudah. Oh gitu ya. Sih, kalau pulang itu ya perbandingannya ya mesti ada ya gitu ya. Mungkin dari pola makan, terus gaya hidup juga sih, pola makan di sini beda banget kan pola makan kita sama. Sebetulnya kalau masalah dari pikiran sama sih ya, di Indonesia juga pikiran, di sini juga pikiran. Bulan pegang uang. Jadi sedikit ada penyegaran tersendiri. Gitu ya. Ada apa? Ada hiburan tersendiri lah. Oh gitu ya. Rumah jenuh kan. Apalagi yang cuma minta suami, maaf. Gimana coba aja. Cuma minta suami gitu. Gitu. Jadi kan ada hal-hal tersendiri yang bikin ibaratnya kita itu ada pemikiran-pemikiran yang agak sedikit tenang, walaupun mungkin namanya hidup nggak ada orang, nggak ada masalah, nggak ada problema ya Mbak ya, tapi kan namanya kalau ada sedikit ibaratnya pohon kalau tiap hari kesiram otomatis kan ada penyuburan atau gitu ya, seperti itu. Lebih semangat lah. Terus kapan pengen nikah? Udah 35? Nanti aja lah. Harus ada target. Aku gagal lagi. Waduh, Mbak bilang ya, menurut saya kalau saya lebih baik hidup sendiri tapi mandiri. Jangan seperti itu. Kita itu kalau menurut saya ya, maaf ya, nuwun sewu. Kita itu kedepannya kan umur kita pasti bertambah, ya kan? Dan kesehatan kita juga nggak ngerti. Kalau kita apalagi belum punya turunan, belum punya generasi penerus, kita tuh perlu Mbak di saat kita nanti tua gitu. Terus apalagi kalau kita nggak punya pasangan, sebetulnya bohong kalau kita nggak capek. Enggak sih, cuman ya lelah aja, enak. Lah iya. Kalau udah bisa berjuang sendiri kan buat apa? Jangan menaruh kepercayaan kita pada hal yang buruk Mbak. Jadi kita ibaratnya aku takut gagal, aku udah nggak percaya sama laki. Jangan. Kita kalau berpetokan pada seperti itu, kita nggak akan menilai baik sesuatu apapun. Kita atau selalu menilai buruk. Jadi kita harus berusaha. Namanya gagal itu sudah masalah kehidupan. Kalau kita nggak mau gagal, ya udah jangan hidup. Karena Allah pasti memberikan kegagalan pada suatu apapun kita Allah. Kalau masih ada sih, dia pernah, bukannya nggak pernah mencoba tapi selalu gagal. Ya udah fokus aja. Soalnya sama kalimatnya mencoba sayang, bukan berusaha. Mencoba beda, mencoba sama berusaha itu beda sayang. Kalau mencoba ala adem cara Jawa nih, ngerti nggak? Ala adem ya udahlah, pokoknya aku ya siapa ngerti gitu aja bahasanya ya. Tapi kalau kita berusaha lah, bismillah, kalau Allah memberikan yang terbaik, suatu saat pasti akan ada kebaikan untuk hidup aku gitu. Pasti ada ibaratnya jodoh untuk aku yang terbaik. Mungkin dari kegagalan yang menurut kita itu buruk atau sangat menyakitkan, Allah nggak mungkin akan memberikan yang terbaik. Karena itu buruk, makanya Allah mengentaskan aku dari lokasi yang buruk dan pasti akan membawa aku pada situasi yang lebih baik gitu. Kita harus positive thinking pada diri sendiri, pada Allah apalagi gitu. Itu menurut saya seperti itu. Saya bukan orang sempurna, bukan. Aku terlalu nyaman sendiri. Enak sih dia. Ya itu. Pertama nggak ada beban. Nah itu. Iya sih, apa-apa sendiri. Apa-apa bisa sendiri. Saman tahu nggak sayang? Orang itu ya bagus ya, nggak ada buruknya kita pada diam pada situasi kenyamanan. Ya. Apalagi kenyamanan diri sendiri kan. Jadi itu juga ada untung dan ruginya. Kalau kita selalu berkutat atau diam di posisi yang nyaman itu, kita akhirnya tidak akan mau menoleh pada sekitar kita, depan kita, samping kita atau mana. Jadi kita nggak peka, nggak pedap dengan situasi yang ada di luar lokasi kehidupan kita, diri kita. Jadi kita sekali-sekali harus merasa tidak nyaman, bikin tidak nyaman juga. Jangan bikin nyaman terus. Kalau kita nyaman terus, akhirnya kita nggak pernah tahu bahwa ibaratnya di depan kita ada jurang, ada batu, ada apa gitu. Kita harus sekali-sekali hidup itu kan seni. Ibaratnya kita jalan, udah lewat situ, tahu di situ jalannya bagus. Sama mau ke arah mana, selalu lewat situ saja. Padahal ada jalan-jalan, mungkin jalan pintas mana yang menuju arah yang sama. Kita kan belum pernah lewati. Kita harus mencoba, akhirnya menuju ke berusaha. Siapa tahu itu jalannya juga lebih dekat, lebih cepat kita lalui gitu. Dan ternyata kadang-kadang kita melalui
jalan yang sebetulnya kita itu belum pernah lewati, oh ternyata lebih dekat lewat sini, oh ternyata lebih bagus ini jalannya, seperti itu. Hidupku nggak beda seperti itu menurut saya. Maaf, itu kita cuman perbincangan sebagaimana kita manusia, bukan di dalam batasan umur saya berapa, umur Anda berapa, dan kita sebagai apa. Intinya kita sebagai manusia, kita bersosialisasi, kita komunikasi, sepenting tidak ada niatan menggurui atau apa, kita cuman sharing di mana kita ngomong motivasi untuk kedepannya dalam kehidupan seperti itu, gitu kan, nggak apa-apa kan, gitu. Jadi kalau saya ngomong saya ada salahnya, saya minta maaf, gitu. Tapi ya jangan itu, saya ingatkan, berusahalah untuk bangkit dan jangan merasa terus nyaman di satu posisi. Jadi nanti kedepannya pasti akan lebih indah. Jangan selalu diam dalam situasi itu. Takut kecewa, iya yang pertama. Yang kedua faktor umur sih. 35 kok takut, masalahnya sekarang kan pelakornya kan lebih cantik-cantik. aduh, orangnya enggak ya, Masalahnya suamiku dulu dipelakorin jadi lah, trauma. tahu nggak biasanya ya, kenapa hidup itu enggak ada sistem kebenaran, kebetulan, ujuk-ujuk, seperti yang sering saya sampaikan ke siapapun saya ngobrol. Hidup itu enggak ada istilah kok dilalah ya Allah, kok dilalah, kok enggak ada. Karena semua sudah aturan Allah. Berarti itu memang Allah tidak memberikan apa ibaratnya dengan memberikan lewat pelakor itu untuk agar Anda terpisah, karena Allah tahu bahwa itu bukan yang terbaik untuk jenengan. Dan Allah pasti menyediakan sama orang-orang yang bisa harmonis gitu. Sama loh, sekarang sama menginginkan sesuatu, kalau tanpa usaha gimana sesuatu itu bisa sama raih? orang udah berusaha tapi selalu gagal. Lah belum berusaha itu Mbak, podo karo arek sekolah ngono kae kadang-kadang ya kena. Dia kok saking traumanya sih ya kalau nyoba menjalin hubungan gitu, saking traumanya diselingkuhin. Jadi sekali tahu dia chat sama orang, sama perempuan, udah langsung putus gitu. Ya itu nggak apa-apa, karena emang itu nggak terbaik. Udah trauma sih kayak gitu. Tapi kan nggak ada salahnya cari yang lain, cara lain. Tapi nggak dalam arti kita langsung menaruh hati gitu, nggak dalam pencarian itu gitu loh. Iya, jangan terlalu cepet-cepet, ibaratnya kayak keset ya Mbak, tahu keset Mbak? Keset kan tulisannya welcome. Nah, jangan jadi keset gitu. Kita jangan seperti keset. Kita ibaratnya berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan siapapun nggak apa-apa. Dengan ini nggak cocok, ganti ini. Bukan kita playgirls, enggak. Tapi kita mencari yang membuat kita nyaman, membuat kita mencari yang terbaik. Yang penting tidak welcome. Selalu welcome, jangan selalu cocok ini langsung ditaruh di hati. Buat koleksi-koleksi gitu. Loh, gimana sama mau mendapatkan yang terbaik kalau sama nggak ada usaha? Semuanya sudah dikunci rapat. Enggak males. Enggak aku udah kecewa. Enggak ya gimana mau menemukan yang terbaik? Orang tuh mbak pada karo sekolah lu yuk sinau di Padang saya sekolah 5, besok kadang-kadang niatnya belajar lagi dapat 7, terus nanti ulangan lagi karena lebih giat belajarnya dapat 9, lebih dapat ya itu. Allah itu nggak selalu memberikan kenikmatan itu mabruk ya Mbak Sri ya, harus melalui karena hidup itu proses sayang. Udah biasa. Kok takut trauma enggak sih kalau aku soal kerjaan, aku enggak. Tapi kalau soal hati deh, aduh. Enggak bisa. Karena jenengan tidak mau mengolah hati. Coba hatinya diolah. Maksudnya kalau soal perasaan gitu loh deh. Apa bedanya hati dengan perasaan? Ayo, tak tanya, hati dengan perasaan apa beda nih? Nah, Enggak bisa kembalikan pada Allah. Iya sih. Kembalikan ada perasaan. Wong aku bisa move on teko mantan wis bojos. Wis saiki alhamdulillah ngono. berarti sama saking cintane. Di 11 tahun pernikahan lo Loh, jadi. walaupun tahun itu bukan jaminan. Tapi saman lo, karo saman ngene. Kenapa aku terlalu bodoh? Wong aku orang udah disakitin, kenapa aku masih cinta? Kenapa sama buang-buang tahun itu berapa tahun itu? Ayo. Ya kan belum ketahuan selama 11 tahun itu kan.
Masa selama pernikahan itu udah diselingkuhin Ya terus? enggak sih. Lah iya. Ambil manisnya di kala waktu oh aku pernah manis sama dia. Aku pernah manis sama dia dan dia adalah bapak anakku. Itu di poin manisnya. Poin pahitnya. Dia minta rujuk. Tapi ya Kalau rujuk itu gimana sih? kalau Menurutmu? kalau menurut aku rujuk itu ya lagi malah 15 tahun. Ketemu yang baru, belum tentu yang baru lebih baik dari yang kemarin. Lah soalnya udah punya prinsip kayak gitu. Gimana? Nah. berusaha berdamai dengan diri sendiri terus Hmm. membahagiakan diri sendiri. Lah. Jangan sampai bermanfaat bagi orang lain dan Lah. diri Anda sendiri, baru sampai memikirkan jangka panjang konsekuensinya seperti itu. Ini ada motivasi lain. Hal yang harus Anda lakukan karena harus bangkit, nggak itu sampai selalu menatap masa lalu. Aku lebih parah sama sampean, tapi Nah, setidaknya tuh Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi kan intinya. jangan pernah melihat masa lalu. Ah. Masa lalu ya trauma terus. Jadi semangat jadi sampean ekspos, juga sampean itu ekspos. Apalagi jangan harus ingat, aku pernah disakiti seperti ini. Tapi jangan sampai aku menyakiti orang lain seperti ini. Itu tanamkan ya diri sampean. Satu hal yang harus seperti ini. Ingatkan kebaikannya guys, oh banyak Nah, salah. itu tadi yang saya sampaikan. Kalau masalah kita rujuk itu gimana? Kalau masalah dia kita rujuk kembali, Maksudnya Minta rujuk. saya gini Pak ya. sampai saat ini dia dari beberapa segi ya, mungkin ada orang dilihat dari segi kefatalannya. Saya sampai jadi sampai masih merasa nyaman dengan dia, sampai bisa benar-benar memaafkan dia, baru sampai boleh rujuk. Kalau saya dalam hal ini sampai belum bisa memaafkan dia, sama sekali sampai rujuk, karena suatu hari kejadian itu akan terjadi lagi. Itu bagi saya. Itu sudah terjadi baca. Saya memberi maaf 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali Mbak. Tapi akhirnya Mas. Jadi saya hari ini aku jatuh dari titik paling bawah sendiri. Aku channel Mbak. Zaman nggak sendiri. Kembali dari titik nol. Iya, makanya Dari titik nol itu aku harus bangkit kembali Mbak. Oh, saya undang jika Habluminanas, Indonesia, habluminallah. kamu kembali ke sini, goleknya bisa. Aku balik Rene, aku dari hatiku adalah aku masih punya anak, anakku masih membutuhkan saya. Dari saya harus bangkit ke sini. Aku gak mau berlalu-lalu bersama teman. Jadi motivasi ya malah dari kegagalan itu. Masalah aku nggak bisa jadi semangat sampai aku harus bangkit dari kemarin. Jangan diam di tempat itu terus. Jangan pernah sampai itu. Berdiam di situasi yang sama. Hari ini saya bertanya saya, Mbak, sampai ada keinginan ke depan nikah lagi? Saya jawab hari ini, tidak ada. Soalnya pikiran saya, aku sudah anak Mbak. Buat apa pikir takdir jodoh manusia menentukan ya. Tapi aku nggak menutup kemungkinan jika Tuhan memberi saya jodoh, saya mau menerima. Tapi untuk saat ini saya belum ada keinginan. Karena keinginan saya terbesar, saya harus sukses. Sukses dunia akhirat. Menjadap berapa tahun ditanya? Ditanya udah menjadap berapa? 16 tahun. sampai nomor berapa dia? Hah? Berapa kan? Kira saya berapa? 17 tahun. Aku berapa? Ini 38. Ini 38. 35. 35. Dia masih muda kelihatannya. Oh, saya masih muda. Jangan menuakan diri. Pengen awet muda kan? Yang dibening Segala tua. sesuatu jangan dipikirkan dari sisi jelek. Ambil sisi positifnya. Selalu menjadi penyegaran buat itu. Nah, itu Cek. Saya semenjak itu trauma jadi mikirnya orang Betul negatif wae. dulu. Alum dadine. Kalau berpikir jangan berpikir negatif, pikirlah sesuatu positif. Pasti seger. Terus di saat sampai punya masalah, segala sesuatu masalah itu sebenarnya ada jalan keluarnya Mbak. Di saat sampai nggak mampu taruh mas teknikal pendoso. Ya, Segala sesuatu pasti ada jalannya. betul. Kasih maaf. Tapi kan sampai sekarang apapun ada apa, aku pernah sempat mau bunuh diri juga. Itu hal terjelek yang pernah saya pikirkan. Jika saya bisa, tapi dari hati saya, dari saya, kalau aku benar
cepat menyadari ya. Gitu. Harus cepat sadar. Harus cepat sadar orang bodoh itu. Orang yang paling bodoh ya meramukan dan mencari ganti. Nah. Orang itu selalu bodoh. Karena apa saya pikir suatu Tapi jangan ditaruh di hati. Buat seleksi. jangan kamu sendiri mencari ganti. Kamu bahagiakan kamu diri kamu sendiri. Kamu di sana gimana cara kamu bahagia dengan cara kamu sendiri. Maksudnya kita harus punya jalan ya enggak apa tadi kita diri sendiri tapi kita harus mengubah dari kita sendiri itu dari aku sendiri kayak aku merasa apa yang membuat aku bahagia jadi salah aku jadi kemana aku bahagia dengan kemana berbahagia cari saya menjalankan dengan anak-anakku apa biaya atau menyenangkan orang tuaku Banyak cara untuk membuat bahagia. saya merasa kebahagiaan itu sebenarnya cuma sederhana. Banyak cara. Kalau kita mau Aku tapi yang saya soal gaji aku nggak ada mau dari mana aku gaji jangan 500 langsung. Jadi orang nggak usah rezeki dulu semua masuk saya yang tahu. Itu beneran dewe mbak. nggak ada istilah kebetulan, Allah udah ada takarannya. Banyak lagi tapi aku perhatian dia mereka itu bukan seperti yang saya lakukan. Yang saya jalan-jalan ada nggak tahu bahwa anak apa yang istilahnya apa sebenarnya orang yang dicari sekarang kan agama terus hanya aja mati ada dengan cuma tak sama kan. Nah, gimana caranya kita harus lakukan? Karena berusaha sampai carilah teman yang sharing ada. Ya aku nggak pernah sharing ke rumah nggak pernah. Tapi saya naik turunnya sesuatu soalnya kebalikan ada yang gaya. Jadi Enak nggak salah. setiap masalah di saat aku nggak apa-apa. Di saat memang aku sudah nggak bisa memikirkan hal itu lagi, itu aku tahu. Itu cara filosofi caranya yang selesai. Aku berjalan sesuai apa yang hari ini aku lakukan. Kemudian jadi aku nggak nyalain syariat, nggak nyalain jalannya yang bener aku nggak bisa. Tapi setidaknya aku bisa melanggar apa yang menjadi orang kalau mau rasa bersama sampai aku Ya jari sama dewe, udah mau dari sama sendiri. Kayak gitu banyak dosa gitu. Loh, ya makanya istighfar. saya mbak ya Istighfar. tahu ya bukan Istighfar. dari segi pengkhianatan suami saya tidak apa penyesalan bukan saya apa di saat saya melihat anak saya disitulah motivasi saya di saat sampai yang benar-benar pengen move on ya sampai lihat masa depannya naik sampai Lihat anak. apa ya itu aku salah terbesar aku tinggal anakku mbak itu apa nggak kerja di sini anak-anak itu kesalahan terbesar saya ya nggak bisa saya tebus hari ini nggak bisa tak orang masa kecil anakku nggak tak buang sia-sia Asli orang merugi. setidaknya hari ini saya dia bahagia mungkin saya tidak memaksa dia mau tinggal dengan siapa hari ini dia tinggal dengan apa ayahnya dengan ibu tirinya Cekono mbak. aku diam Cekono mbak. Cekono. Makasih. baiklah maksudnya setidaknya aku berguna ke anak itu Ah. ada saya tidak pernah menelantarkan dia Ini sama ketemu sama mbak ini juga nggak dadakan, ini udah Allah yang ngatur ya, pertemuan ini juga Allah yang ngatur untuk membuka hati aku sudah sampean. 11 tahun menikah bahkan masih 11 tahun mbak Berarti saya enggak sudah punya segala-galanya hanya dari ini lagi Jadi dibawa suami sampai keluar orang-orang. nggak ada yang bisa memiliki itu punya anak kalau saya berani mungkin ya langsung Suami udah nikah lagi, Cek. sudah sekarang belum resmi karena dia sudah nikah lagi itu tapi bagi saya itulah dia menunjukkan jati diri dia seperti apa. Itulah Allah contoh. menunjukkan tuh banyak cara. Anggap aja
Tuhan memberi petunjuk, memberikan nanti sampai ngiling nih itu banyak satu caranya. mengingat bahwa Itu loh, dia ngiling tidak nih. batas untuk Anda. Nah, apa yang nggak bilang tadi? Jangan ambil sisi negatif yang enggak. Ambil sisi positifnya. Itu cara mudah untuk move on. Sampai ingat aja kebaikannya dia. Jangan pernah mengingat kebaikan dia. Ruja, sayang Ruja, Wanda, Ruja, tak sampai pengen penak lek Ruja. Jangan Menjalani kehidupan ke depannya tuh jadi aman enteng. ikhlas, no. Jadi sama nggak mengutuk diri sendiri, kak menyesali diri sendiri, kak menghujat diri sendiri. Jangan. Itu namanya sama pada orang menzalimi diri sendiri. Maafkan diri sendiri. Menzalimi diri sendiri juga nggak baik. Kesalahan mereka. Ketiga, sampean harus ikhlas. Ikhlas di sini emang sulit Kak ya, tapi juga sangat bisa belajar dari itu. Segala sesuatu yang datang yang pergi, nggak ada harus paham semua itu. Sampai harus memaafkan dirinya sendiri. Hidup itu butuh ilmu. Ilmu itu orang intinya wong sekolah ngaji, padahal lu ndak ilmu. Hidup itu ya ilmu. sampai libur nggak mau campur teman. Lah, itu kesalahannya sama nih tuh. Urung diri. Nah, itu. Kalau libur gitu Ya, gini deh ya. Kita boleh mengurus diri, tapi mengurus diri di sini dalam arti kita Menutup, mencari diri jangan sendiri. menutup. Jangan pernah mencari kesalahan orang lain. Introspeksi. Cari kesalahan diri sendiri. Jangan introspeksi. Kekurangan itu. Apa yang membuat ini semua terjadi? Mesti ada solusinya. Nggak mungkin. Mesti ada. Pasti ada sedikit kesalahan dari kita. Kita juga harus menilai diri gitu loh, bukan menilai orang aja. Orang kan juga masuk, ya. Orang kan juga masuk. Kalau gua cuma nggak membuka pintu, itu nggak mungkin terjadi. Terus kalau tidak sama-sama suka itu nggak mungkin ada. Jadi Makanya intinya di sini itu tidak ada garisnya. Jadi setidaknya sampai hari ini Allah bikin skenario. Nah, nggak ada. Tak bilang tadi oh, Allah skenario nya nggak ada istilah kebetulan. kembali sampai tanya kembali dalam hal apa? Kembali dalam hal kembali dia memang benar-benar sudah bisa aku berjuang istilahnya dia tuh bukan model suami yang meninggalin enggak sih tanggung jawab rumah enggak, jadi selama saya pergi dianya kamu nggak usah kirim anak biar kalau kamu jemput anak saya nggak larang, jadi anak yang ngurus itu dia uang kamu tabung buat hidup kamu sendiri. Dia kan nggak tahu salah satu nggak punya saudara nggak punya orang tua, itu sendiri gitu loh buat kamu gitu. Kata dia ya udah maka sendiri kita komunikasi sama anak tuh nggak ada batas. Dia sama dia cuman walaupun dia anak manggil istrinya tante kan, ya kita tuh udah kayak komunikasinya sekarang diikhlaskan aja, diikhlaskan di sini sama belajarlah mengikhlaskan segala sesuatu karena nek suami itu ibaratnya mungkin dia mau cari rasa bersalah dia jangan mencari kesalahan dia, anggap aja satu hal terbaik buat dia, mungkin perempuan itu terbaik buat dia, jadi anggap aja oke wes jalani sampean sekarang untuk sampean berbenah kembali, maksudnya berbenah kembali berusahalah maju mbak, jangan pandang ke belakang, harus maju. Oh itu ya Gitu, intinya tuh seperti itu. Kita jangan menutup. Nah, hubungan dengan masalah itu juga perlu. Ini kalau kesah para kita yang ada di perantauan, banyak sisi-sisi buruk, sisi baik. Ketika kehidupan itu macam beraneka. apa yang anda lihat Nah, nah makanya tuh. suka senang-senang Nah, buat menutupi apa buat mencari kesenangan sedikit mencari kepuasan diri untuk sedikit memberi ruang hati kita biar sedikit happy gitu ya. Wes pokok intine sekarang bikin muka positif. Jadi gitu seperti yang Mbak sampaikan tadi. Kita beruntung loh ya bisa kita sharing ngomong-ngomongan seperti ini. saya beruntung banget makan pecel di sini. Makanya next time kesini lagi. Ya tak promosiin. Saya beruntung banget makan pecel di sini ketemu. Makasih ya Mbak ya. Makasih ya Mbak. Semua tuh udah Allah atur. Iya saya Skenario Allah tuh selalu indah. Ini kok kayaknya tuh
lihat mbak ini kita tuh kayaknya enak banget. Oh masa kecil ya ini. Skenario Allah tuh sebetulnya selalu indah. Skenario Allah tuh selalu indah. Aku sih tadi kan jalan sambil terombang. Aku tuh sampai temen, kamu libur kemana? Kamu tuh lo kalau libur sendiri terus segala sesuatu kebalikan cepet kebalikan. Berarti apa akhirnya enteng. Coba sholatnya gak ada tempatnya. Aku pengen banget sholatnya. Aku nyuri-nyuri orang malam. Nyuri-nyuri. Nyuri-nyuri. Gimana majikan 24 jam di rumah? Kalau malam tidurnya ada kamar toh? Ada kamar kan? Ada kamar. Lah ada kamar bisa loh. Malam Emang di atas kasur kita boleh sholat? boleh dimanapun kita sholat tuh boleh. Wong kita duduk aja bisa kok. Duduk aja bisa. Diborong malam semua, dijamak di kocok. Sampai duduk. Sampai duduk. Enggak apa-apa dimanapun. Makanya Islam tuh mudah, nggak ada yang dipersulit. Nanti kalau zaman sholat ada sedikit ketenangan, percaya? Nggak percaya? Alhamdulillah selama 2 tahun aku kan curi-curi. Aku selama di Hongkong nyuri terus. Majikan, ya Allah kalau ada majikan baik dan respon ini, indah. Tapi kalau majikan begini, saya aku bisa sholat di biar itu. Alhamdulillah. Masalah itu sudah. Saya aku sudah berpikir sama itu. Biasanya satu saya enggak, ya enak, baik bicara bisa sholat. Cuma sama saya sama nenek. Tapi Allah menentukan orang itu enggak. Ini sama lontong. Ini sama lontong petang iris ya? Depan nenek, kamu di sini aja. Terus ayo, olah 100 hari ya Allah. Makai Nggak apa-apa kalau mau mencoba berusaha. nangis. Makanya minta sama Allah. Berusaha itu juga usaha namanya. Minta sama Allah itu berusaha. Kalau minta sama-sama manusia ya kayak tadi itu. Nah Cis, satu ceritanya saya tuh ngejalin hubungan sama orang ya. Apa diterusin apa enggak ya? Tapi di sini tuh kok kayaknya tuh kok dia tuh kayak Sama Allah ya Allah kalau orang Sholat istikharah. Bukain mbak. sholat itu lah. sholat nggak sholat kamu Minta mbak Allah itu walaupun nggak sholat dalam hati sampean itu ada udah ngerti kok. ya Allah kalau laki-laki saya Dekatkan, dekatkan kalau enggak baik jauhkan. kalau satu Allah Udahlah. Hidup itu ya mbak pokoknya sama kuasrat. Kita ada di dunia karena Allah. Kita lahir Allah. Kita bisa beraktivitas apapun karena Allah. Orang enek mbak masa saiki sama pegang duit. Kalau Allah tidak mengizinkan sama pegang duit ya gak gajian. Saman ya hilang atau enggak gitu sama sakit nggak bisa kerja. Lah, gitu. Jadi semua itu sudah kehendak Allah gitu loh. Makanya kita harus percaya dan kita tetap nyandar nih Gusti Allah. pernah jadi di sekarang ini aku masih dalam proses Ini ketipu orang ini. Ini ketipu orang ini. Tapi pasti karmanya akan menimpa pada si penipu. kembalikan sama Allah enggak saya tadi biar mungkin saya Allah mungkin berbangga masih ada itu Aku mau nama soalnya YouTube lah penipu mang. Penipu ngomong penipu dia. kita kembalikan sama Allah carilah kita alam enggak biar Allah yang menagih aku mencari belum tentu kalau ketemu orang mesti aku Gitu aja. Sementara curhatan para kita yang ada di sini banyak sekali masalah kehidupan dan kita memang harus tetap tegar, semangat, optimis dan kita suatu saat pasti akan diberikan yang terbaik dan terindah untuk selanjutnya untuk makanan dan nikah meneh. Gitu aja. Oke, nanti dilanjut pada lokasi lainnya ya. Sementara jangan lupa yang belum subscribe dan yang udah like, komennya ditunggu. Oke, Bapak saya Cinta Oma. Yuk, assalamualaikum.